semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Winnie Channel. Hari ini saya berlatarkan pokok kelapa sawit di belakang saya. Jadi teman-teman, apa kabar kamu orang semua? Saya harap kamu orang sentiasa sehat selalu dan bahagia selalu di samping keluarga tercinta. Oke teman-teman, hari ini saya mau bawa kamu ke hutan sedikit untuk isi video ini. Oke? Dan sebelum itu, sebelum saya bawa kamu orang pergi di hutan sedikit, di siring-siring kebun kelapa sawit saya harap kamu like video saya dan jangan lupa untuk share video saya selepas kamu habis menonton video saya. Oke? Terima kasih dan jom saya bawa kamu orang pergi di hutan sedikit. Oke? Oke teman-teman, saya sudah sampai ke hutan sedikit, di hutan sedikit. Nah, kamu tinggal belakang saya. Di belakang saya itu apa ini, kebun abang saya. Oke, dan di sini kebun saya yang ada pokok kelapa sawit ini yang 1, 2, 3 saja kamu nampak. Oke, jadi video kali ini video kali ini teman-teman. Begitulah kalau lama sudah tidak bikin video, saya tidak tahu sudah mau cakap. Oke, lanjutkan. Oke, video kali ini saya mau kasih tahu kamu satu lagi obat alami yang sangat mujarab. Oke, yaitu yaitu ini dia. Daun ini guys, kamu nampak ini? Ini daunnya. Oke, ini daunnya. Yaitu ini daunnya. Daun ini bernama pokok kapal terbang. Ataupun kalau di Malaysia akan disebut daun Malaysia. Oke, dan saya akan tulis di dalam video ini apakah nama saintifiknya. Oke, seperti ini guys. Nah, oke, ini dia. Nah, jadi ini dia daunnya yang saya kasih tahu kamu hari ini. Ini daun ini obat alami untuk menyembuhkan luka. Oke. Luka sama ada dengan manusia ataupun haiwan. Oke. Ini. Oke. Kalau dalam bahasa kami ini daun karena panggil daun lonai. Tapi kalau di YouTube atau di Google dia kena panggil pokok kapal terbang ataupun kalau daunnya diambil daun kapal terbang. Oke, ini daunnya. Ini senang mau dijumpai, oke? Dia selalu tumbuh di macam begini di hutan-hutan. Oke, di depan rumah. Tapi kalau yang hutan yang macam hutan belukar atau hutan yang begitu tebal, dia tidak tumbuh, oke? Dia jarang sekali. Tapi kalau yang macam begini kabun kan, di siring-siring dia ini, dia banyak dijumpai atau ditemui di sini, oke? Ini, oke, banyak di sana. Kalau kamu nampaklah, oke? Kenapa saya bikin konten hari ini? Karena saya pikir-pikir. Sejak saya kecil lagi, inilah obat yang selain jambu, pokok jambu batu itu, yang video sebelum ini juga obat yang selalu digunakan di dalam keluarga saya, oke? Karena kan semenjak saya kecil lagi, saya selalu luka berkudis, saya tidak pernah dibawa ke hospital untuk minta rawatan, melainkan saya diberi obat ini, oke? Obat ini sangat mujarab ya. Saya kasih tahu kamu, sangat mujarab untuk menyembuhkan luka kudis sama ada dengan manusia sendiri ataupun dengan hewan, oke? Sekarang saya tadi kan di atas bukit. Sekarang saya bawa kamu turun di sana di tempat yang ada air. Untuk saya kasih ajar kamu macam mana kasih proses ini daun supaya dia boleh digunakan untuk perubatan. Jadi teman-teman, daun ini
Kenapa saya bilang dia mujarab? Karena saya sudah menggunakannya sejak kecil lagi. Dan semua ahli keluarga saya kalau orang luka, sama ada yang besar atau yang kecil, selalu menggunakan ini sebagai obat kawalan atau obat awal, oke? Asal saja luka terus mengalir darah, terus ambil ini daun. Tiada lagi dipikir-pikir, mau ambil antiseptik, ambil tuh, segala macam obat. Tidak lagi digunakan pada masa kecemasan, melainkan asal sudah luka terus ambil ini. Oke, terus ambil, terus kasih obat. Kamu tahukah, hari itu saya ingat lagi masa saya kecil, bapak saya pergi ladang, dia tebas hutan untuk kasih buat ladang. Jadi dia luka di lutut. Nah, pada masa itu kan kalau di hutan tidak ada obat, jadi dia gunakan ini sebagai obat awal, oke? Nah, bila dia pulang, dia kasih tahu mama saya lah, dia bilang saya luka di lutut. Nah, masa itu dia sudah kasih letak ini obat, tinggal kasih tambah lagi, kasih banyak. Sebab selain dia ini, kamu tahu ini adalah antiseptik yang paling mujarab. Dia boleh menghentikan darah dengan serta-merta. Lepas itu, kalau ini kan, kalau sudah dihancur-hancur, lepas itu dikasih pekat di luka, kalau dia semalaman, itu luka terus kering. Oke? Kalau kamu tidak percaya, kamu coba dulu macam mana dia punya kemujaraban, oke? Dan selepas ini saya kasih ajar kamu macam mana kasih proses ini daun supaya dia boleh digunakan untuk luka kita, oke? Jadi teman-teman, oke, saya kasih ajar kamu cara untuk memproses ini daun pokok kapal terbang ya, atau daun Malaysia. Saya kasih ajar kamu. Oke, kalau kamu luka, kamu pergi hutan atau di kebun, kamu ambil ini daun yang paling muda, oke? Daun yang paling muda yaitu yang di ini, oke? Ataupun yang dari pertama sampai kedua. Jadi caranya ambil daunnya saja seperti ini, oke? Ambil lagi, oke? Ambil lagi. Nah, begini. Lepas itu, kamu sudah ambilkan, ambil air, macam begini air, celup 1 kali, lepas itu kasih lumat-lumat dia, oke? Terpulang kepada kamu guna apa? Guna alat untuk mengasih lumat dia. Macam begini, kamu lumat-lumat dia. Paling bagus untuk kasih lumat ini daun guna tukul, oke? Tapi tukul yang bersih lah, kamu kasih bersih dulu itu tukul, baru kamu guna untuk kasih lumat itu daun pokok kapal terbang, oke? Begini, pastikan ini daun hancur sehancur-hancurnya, oke? Jadi kalau ada orang rumah yang luka, orang yang lain di rumah itu tolong bantu ya untuk mencari daun ini dan kasih hancur. Jangan biarkan orang itu yang tercedera yang mengambil sendiri, nanti habis darah dia keluar. Oke? Begini caranya untuk melumatkan daun pokok kapal terbang ini, oke? Ini daun yang sudah dilumat-lumat, saya tidak sarankan untuk dimakan, oke? Tidak boleh dimakan, melainkan kegunaan lain, oke? Untuk kegunaan kali ini kegunaan untuk luka sahaja, oke? Sama ada kalau luka di badan manusia, di kaki, di lutut, di jari, ataupun dengan hewan seperti kucing ataupun anjing, oke? Begini. Lumatnya begini, oke. Dia kan ada air. Lepas dilumatkan, contohnya ini luka kan, dia sedang berdarah-darah. Langkah pertama selepas dilumatkan adalah kamu kasih perah guna air, begitu
Ini lukanya, kamu kasih perah guna air. Oke, sudah dia meresap. Lepas tu ini kasih tebar-tebar lebar sedikit, baru kamu tutup itu luka begini, oke. Lepas tu tekan-tekan, ambil kain yang bersih untuk kasih balut itu luka, oke. Kasih balut cantik-cantik dan cermat. Oke, biarkan dia biarkan dia beberapa waktu sampai daun ini kering dan kita tukar daun yang baru. Oke, begitulah caranya untuk memproses daun ini untuk menjadikan dia berguna kepada luka kita yang sama ada yang besar ataupun yang kecil ataupun macam mana saja luka. Oke, itu untuk manusia, oke. Untuk hewan pula, contohnya anjing kan. Anjing ini selalu bergigit-gigit. Lepas tu beberapa minggu kemudian dia punya badan berlubang-lubang, oke. Lepas tu mengeluarkan giuk, oke. Sama saja, cara prosesnya sama saja. Contohnya ini badan anjing, oke. Lepas tu ada lubang, dia bergiuk-giuk. Ini sudah dilumatkan. Nah, langkah pertama untuk mengasih obat adalah kamu kasih perah dulu airnya di dalam lubang itu kudis anjing yang cedera. Lepas tu bila sudah penuh itu lubang kudis anjing, ini kamu sumbat di dalam itu lubang, oke. Sumbat sampai penuh dia. Dan biarkan saja. Dan coba kamu tunggu dalam 2-3 hari. Dia punya kudis akan mula membaik. Oke. Gunakan obat ini. Tidak hanya 1 hari atau 1 detik waktu saja. Gunakan sampai luka itu sembuh baru berhenti, oke. Karena inilah obat tradisional yang paling alami dan yang saya pernah gunakan dalam kehidupan saya, dan syukur semua luka-luka ataupun segala penyakit yang berkaitan luka sembuh, oke. Jadi teman-teman, begitulah cara memproses pokok kapal terbang ataupun daun Malaysia untuk mengobati luka. Oke, luka tercedera, aksiden, karena putung pisau kah. Oke, itulah cara untuk memproses daunnya. Kamu tengok ini. Oke, ini yang sudah saya proses tadi seperti yang kamu nampak. Oke, dari segi bau, dia daun ini dia mengeluarkan bau yang kalau ada setengah orang tuh dia tidak suka dengan bau. Jadi dia memang ada sedikit bau, ya. Tapi kalau yang biasa dengan daun ini memang boleh diterima juga. Nah, boleh diterima juga, dan dia berwarna macam dia mengubah warna kita punya permukaan yang cedera, oke. Dia macam kalau kamu pernah guna antiseptik yang di kedai itu kan dia kuning, tapi ini lain dia punya warna, oke. Tapi ini lagi mujarab, oke. Kalau kita tidak ada obat kedai, oke, gunakanlah ini sebagai obat alternatif untuk mengobati luka, oke. Tapi saya tidak sarankan kamu orang untuk mengobati luka di hati. Karena luka di hati tidak dapat diobati dengan daun ini, oke. Jadi begitulah serba sedikit penerangan saya mengenai daun pokok kapal terbang ini, oke. Kalau kami dipanggil lonai, oke. Kebanyakan di kampung saya ini kalau luka, orang menggunakan ini daun, oke. Sebab ini daun sangat-sangat mujarab. Kalau kamu tidak percaya, kamu try. Memang mujarab untuk mengobati luka, oke. Jadi semoga perkongsian saya kali ini boleh memberikan ilmu kepada kamu orang yang tidak tahu dengan ini pokok, ini daun, manfaat dia. Jadi semoga dia memberi manfaat dan ilmu baru kepada kamu orang. Dan kalau kamu rasa video ini sangat bermanfaat, bolehlah kamu share kepada teman-teman kamu di grup-grup WhatsApp kamu, di grup Telegram, grup Facebook, dan sebagainya. Oke? Dan terima kasih karena kamu sudah support saya sampai ke hari ini. Dan
jangan lupa untuk subscribe juga channel saya. Oke, jadi saya harap dan saya rasa memang sampai sini saja dulu saya punya perkongsian. Nanti kalau saya ada perkongsian lagi mengenai herba-herba tradisional ataupun segala macam perkara, adalah ngau. Segala macam perkara saya akan sharing kepada kamu orang. Oke, dan itu sahaja. Dan terima kasih karena sudah menonton dan kita bertemu lagi di video saya yang akan datang. Oke, bye-bye.